Halo sobat semua, apa kabarnya? Selamat datang di channel Daftar 9. Di video kali ini gue akan membahas 9 gitaris yang mempunyai skill di atas rata-rata. Versi Daftar 9 tentunya. Ini dia yang pertama, Jimi Hendrix. Nama lahir Johnny Allen Hendrix, lahir pada tanggal 27 November 1942 di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Meninggal di London, Inggris 18 September 1970 pada umur 27 tahun. Adalah musisi, penyanyi, dan juga penulis lagu, gitaris, dan tokoh budaya Amerika. Ia sering disebut sebagai salah satu pemain gitar listrik paling berpengaruh dalam sejarah musik rock. Yang kedua ada Jimmy Page. Dengan nama lahir James Patrick Page, lahir 9 Januari 1944, Heston, Middlesex, Inggris. Jimmy Page memulai karirnya sebagai musisi sesi studio di London dan pada pertengahan 1960-an bersama Big Jim Sullivan. Adalah salah satu gitaris sesi yang paling dicari di Inggris. Ia adalah anggota Yardbirds dari 1966 hingga 1968. Ketika Yardbirds putus, ia mendirikan Led Zeppelin yang aktif dari 1968 hingga 1980. Jimmy Page secara luas dianggap sebagai salah satu gitaris terbesar dan paling berpengaruh sepanjang masa. Majalah Rolling Stone telah menggambarkan Page sebagai Pontiff of Power Riffing dan menempatkannya di nomor 3 dalam daftar 100 gitaris terbesar sepanjang masa. Yang ketiga ada Steve Vai. Dengan nama lahir Stephen Ciro Vai, lahir 6 Juni 1960, Carroll Flats, New York, Amerika. Sebagai pemenang Grammy Award 3 kali dan nominator 15 kali, Steve Vai memulai karir musiknya pada tahun 1978 pada usia 18 tahun sebagai transkripsionis untuk Frank Zappa dan bermain di band Zappa dari 1980 hingga 1983. Ia memulai karir solo pada tahun 1983 dan telah merilis 8 album solo hingga saat ini. Dia telah merekam dan melakukan tur dengan Alcatraz, David Lee Roth, dan Whitesnake. Selain itu, Vai telah melakukan tur dengan pertunjukan langsung G3, Zappa Play Zappa, dan tur Experience Hendrix, serta tur internasional utama. Steve Vai telah digambarkan sebagai pemain yang sangat individualistik. Ia merilis album solo pertamanya, Flag Able, pada tahun 1984. Sementara rilisannya yang paling sukses, Passion and Warfare 1990, digambarkan sebagai album gitar virtuoso hard rock terkaya dan terbaik di tahun 80-an. Ia terpilih sebagai gitaris terbesar ke-10 oleh majalah Guitar World dan telah menjual lebih dari 15 juta rekaman. Keempat ada Yngwie Malmsteen. Dengan nama lahir Lars Johan Yngwie Lannerback, 30 Juni 1963, adalah seorang gitaris, penulis lagu, komposer, dan band leader asal Swedia. Malmsteen pertama kali dikenal pada tahun 1980-an karena gaya bermain neoklasiknya dalam heavy metal, dan telah merilis 21 album studio dalam karir yang mencakup lebih dari 40 tahun. Pada tahun 2009, majalah Time menilai Malmsteen sebagai nomor 9 di antara 11 pemain gitar listrik terbesar sepanjang masa. Nomor 5 ada Slash. Dengan nama lahir Saul Hudson, lahir 23 Juli 1965, adalah seorang musisi, penulis lagu, dan produser rekaman asal Inggris, Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai gitaris utama dari band hard rock Amerika Serikat, yaitu Guns N' Roses. Dengan ia mencapai kesuksesan di seluruh dunia pada akhir 1980-an dan awal 1990-an.
Slash telah menerima pujian kritis dan dianggap sebagai salah satu gitaris terbesar dalam sejarah. Pada tahun 1993, Slash membentuk proyek sampingan yang bernama Slash Snake Pit. Pada tahun 1996, ia meninggalkan Guns N' Roses dan ikut mendirikan supergroup Velvet Revolver yang menetapkannya kembali sebagai pemain utama pada pertengahan hingga akhir tahun 2000-an. Slash telah merilis 4 album solo, yaitu Slash 2010 menampilkan serangkaian musisi tamu, Apocalyptic Love 2012, World on Fire 2014, dan Living the Dream 2018 yang direkam bersama bandnya Myles Kennedy dan Conspirator. Dia kembali ke Guns N' Roses pada tahun 2016. Majalah Time menamainya runner-up dalam daftar The 10 Best Electric Guitar Player pada tahun 2009. Sementara Rolling Stone menempatkannya di nomor 65 dalam daftar The 100 Greatest Guitarists of All Time pada tahun 2011. Guitar World menempatkan solo gitarnya di November Rain nomor 6 dalam daftar mereka The 100 Greatest Guitar Solo pada tahun 2008, dan Total Guitar menempatkan riffnya di Sweet Child O' Mine di nomor 1 dalam daftar mereka 100 Greatest Riff pada tahun 2004. Pada tahun 2010, Gibson Guitar Corporation menempatkan Slash sebagai nomor 34 di gitaris 50 teratas sepanjang masa, sementara pembaca mereka mendaratkannya nomor 9 di Gibson gitaris 25 teratas sepanjang masa. Pada tahun 2012, ia dilantik ke dalam Rock and Roll Hall of Fame sebagai anggota jajaran klasik Guns N' Roses. Keenam, Keith Richards, lahir 18 Desember 1943, adalah seorang musisi, penyanyi, dan penulis lagu asal Inggris. Ia dikenal sebagai salah satu pendiri, gitaris, vokalis sekunder, dan penulis lagu co-prinsipal Rolling Stone. Majalah Rolling Stone menyebut Richards sebagai pencipta tubuh tunggal riff terbesar rock pada gitar dan menempatkannya di urutan keempat dalam daftar 100 gitaris terbaik pada tahun 2011. Majalah ini mencantumkan 14 lagu yang ditulis Richards dengan vokalis utama Rolling Stone, yaitu Mick Jagger, dalam daftar Rolling Stone 500 Greatest Songs of All Time. Dia juga muncul dalam 3 film Pirates of the Caribbean sebagai Kapten Teague, ayah dari Jack Sparrow, yang menampilkan dan karakteristiknya terinspirasi oleh Richards sendiri. Joe Satriani, dengan nama lahir Joseph Satriani, lahir 15 Juli 1956, seorang gitaris, komposer, penulis lagu, dan guru gitar asal Amerika Serikat. Di awal karirnya, Satriani bekerja sebagai instruktur gitar. Dengan banyak mantan siswanya mencapai ketenaran, termasuk Steve Vai, Larry Lalonde, Rick Hannett, Kirk Hammett, Andy Timmons, Charlie Hunter, Kevin Cadogan, dan Alex Skolnick. Ia kemudian melanjutkan karir musik solo yang sukses. Dia adalah nominator Grammy Award 15 kali dan telah menjual lebih dari 10 juta album, menjadikannya gitaris rock instrumental terlaris sepanjang masa. Pada tahun 1988, Satriani direkrut oleh Mick Jagger sebagai gitaris utama untuk tur solo pertamanya. Joe Satriani sempat melakukan tur dengan Deep Purple, bergabung tak lama setelah kepergian Ritchie Blackmore pada November 1993. Ia telah bekerja dengan berbagai gitaris selama tur G3 yang ia dirikan. Pada tahun 1995, Satriani telah menjadi gitaris untuk grup Super Chicken Foot sejak bergabung dengan band pada tahun 2008. Kedelapan ada John Petrucci, dengan nama lahir John Peter Petrucci, lahir 12 Juli 1967, Kings Park, New York, Amerika.
Dia adalah seorang gitaris, komposer, dan produser asal Amerika Serikat. Dia dikenal sebagai anggota pendiri band metal progressive Dream Theater. Dia memproduksi atau ikut memproduksi seringkali dengan mantan anggota Mike Portnoy sebelum ia meninggalkan band pada tahun 2010. Semua album Dream Theater pada Metropolis Part 2 Scans from a Memory 1999 dan telah menjadi produser tunggal dari album band yang dirilis sejak A Dramatic Turn of Events 2011. Petrucci juga telah merilis 2 album solo, Suspended Animation 2005 dan Terminal Velocity 2020. Yang ke-9 ada Dewa Bujana dengan nama lahir Idewa Gede Bujana. Lahir 30 Agustus 1963 di Waikabubak, Bali, Indonesia. Penulis lagu dan komposer asal Indonesia, dia adalah gitaris utama dan penulis lagu dari band Gigi. Gaya Bujana berubah secara dramatis menjadi jazz. Pengalaman awalnya ia mendirikan sebuah band bernama Squirrel yang populer di komunitas lokal. Sepanjang pengalaman bermusiknya di Indonesia, Dewa Bujana telah berkolaborasi dengan banyak gitaris terkenal seperti Tohpati, Mbak Lawan, Rido, Abdi Negara, dan masih banyak lagi. Selain kolaborasinya dengan musisi Indonesia, ia juga telah membuat kolaborasi dengan musisi internasional seperti Vinnie Colaiuta, John Frusciante, Peter Erskine, Jimmy Johnson, Antonio Sanchez, Joe Locke, Gary Husband, Jack DeJohnette, Tony Levin, Jordan Rades, Bob Minzer, dan Guthrie Govan. Kemampuannya untuk menggabungkan tidak hanya jazz dan rock, tetapi juga gaya tradisional Bali telah menempatkannya di antara gitaris papan atas Indonesia. Oke sobat, itu dia tadi 9 gitaris dengan skill di atas rata-rata versi daftar 9. Silahkan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar gak ketinggalan video gue selanjutnya. Dan jangan lupa like dan komen. Terima kasih dan sampai jumpa.